jangan terlalu menekankan yang berbeda kalau kita masih punya tali untuk dipersatukan. Kebanyakan begitu, terlalu fanatik sama denomnya sampai tidak mengasihi saudaranya yang lain. Kamu bukan Kristen namanya begitu. Kecuali sama penyesat. Ajarannya ditentang, orangnya pribadi nggak boleh. Kan begitu kan, ada orang yang membenci mengatasnamakan gereja. Itu wah, udah nggak bener itu. Saya membenci kamu karena saya begini-begini. Wah, sudah tidak Tuhan yang dimuliakan di situ. Hati-hati kesombongan rohani itu, hati-hati. Bagaimana perihal tentang kedewasaan iman itu? Jadi kayak iman yang dewasa, iman yang belum dewasa, atau iman yang dangkal gitu. Jadi kayak misalnya dalam satu persekutuan begitu, jemaat yang everything, segala sesuatu itu harus selalu pendeta, ya, kayak sakit sedikit aja itu harus selalu pendeta. Nah, itu dinilai oleh jemaat bahwa ketika pendeta itu 1 kali 24 jam bisa hadir di segala kebutuhan jemaat, di sementara jemaat itu jumlahnya kan tidak sedikit, itu banyak. Jadi kadang ada beberapa yang tidak bisa dipenuhi sesuai dengan keinginan mereka, tetapi bagi para pelayan yang mampu memenuhi itu, atau mungkin 90% memenuhi itu dianggap sebagai pendeta atau pelayan yang berhasil, dan ada rasa kebanggaan mungkin di diri para pelayan ketika mampu melakukan itu. Tetapi kalau dari sudut pandang saya, justru sebenarnya di sana adalah letak kegagalan seorang pelayan itu untuk mendewasakan iman jemaat. Sebab kalau seorang pelayan itu hadir di tengah-tengah jemaat, itu meneguhkan iman, menumbuhkan iman. Jadi tidak selalu mengandalkan si pelayannya itu. Jadi ketika mereka membutuhkan Tuhan, mereka tahu bagaimana caranya datang kepada Tuhan gitu loh. Jadi kalau perihal hal ini mungkin bisa diberi penjelasan dari sudut pandangnya Elia ini seperti apa? Ya. Iman yang dewasa, iman itu tidak selalu dimiliki oleh pendeta. Jadi kalau Bapak menggunakan case yang seperti itu kemudian menanyakan kedewasaan iman, itu tidak tepat menurut saya. Karena begini Pak, iman itu kan kita baca dulu dalam Ibrani 11 ayat 1 ya. Saya lebih suka baca buku daripada melihat artikel. Jadi saya lebih suka pakai Alkitab kertas daripada Alkitab online. Ya, itu jadi maaf kalau agak lama ya. Mana ini Ibrani? Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Jadi iman itu Pak, lalu bagaimana sebenarnya iman yang dewasa? Iman yang dewasa itu adalah pokoknya Yesus adalah Tuhan dalam keadaan yang bagaimanapun. Mau dia sakit, mau dia happy, mau dia senang, mau dia susah, mau dia menderita, mau dia sukses, mau dia nggak sukses, Yesus tetap nomor 1 dalam hidupnya. Itu iman yang dewasa. Coba kita lihat contohnya di dalam Daniel 3 ya. Daniel 3 ayat 16. Kita lihat teladan Daniel ya, di dalam Daniel 3 ayat Mazmur Daniel 3 ayat 16 ya. Katakan begini, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari raja dalammu, dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, ini berbicara tentang iman yang dewasa. Ya, dikatakan apa?
Sadrak, Mesak, dan Abednego itu memiliki iman yang sangat dewasa. Mereka mengatakan apa? Tuhan kami bakal bisa melepaskan kami. Makanya di Ibrani 11 tadi dikatakan iman adalah pengharapan. Sadrak, Mesak, dan Abednego itu memiliki pengharapan di dalam kekuasaan Allah mereka. Tapi dia berkata apa? Tapi seandainya pun tidak, saya nggak mau mengkhianati Tuhan saya dengan menyembah Allah lain. Jadi baik iya ataupun tidak, dalam kondisi menang ataupun kalah, Tuhan tetap menjadi prioritas dalam hidup dia. Itu iman yang dewasa. Jadi kedewasaan iman itu dilihat dari buahnya. Dewasa nggak dia di dalam berbuah? Ada nggak buahnya dia? Karena nggak mungkin orang berbuah, karena nggak mungkin pohon itu berbuah kalau dia belum matang. Nggak mungkin pohon itu berbuah kalau dia belum dewasa. Jadi iman yang dewasa itu ditandai dengan apa? Buah-buah iman atau buah-buah roh. Itu tanda orang yang beriman dewasa. Kalau ada orang mengaku beriman, tapi imannya masih seperti anak-anak, dia tidak pernah beriman. Semakin orang berbuat banyak, berbuat baik, imannya semakin dewasa. Karena nggak mungkin kalau imannya tidak dewasa, dia tidak mungkin bisa berbuat demikian. Iman yang benar di dalam Kristus. Karena banyak orang berbuat baik tetapi beriman kepada yang bukan Kristus, itu pun sia-sia di hadapan Allah. Di hadapan manusia itu saleh sekali. Baik sekali dia ya. Dia berikan ininya, dia berikan itunya. Tapi dia tidak beriman kepada Kristus, itu sia-sia bagi Allah. Kenapa? Dia tidak memiliki pendamaian di dalam Kristus. Jadi di dalam Kristus kita patut bermegah. Bermegah itu bukan dalam arti yang menyombongkan diri, tapi kita bangga bahwa Kristuslah yang menjadi batu penjuru saya. Saya berbuat baik, perbuatan baik saya itu diperhitungkan oleh Tuhan. Karena apa? Saya beriman kepada Dia yang telah menyelesaikan dan mendamaikan saya dengan Allah. Sehingga tidak ada perlu lagi yang kita bayarkan. Gak ada perlu lagi kejahatan yang kita tuai. Kalau yang lain berbuat baik tapi tidak beriman kepada Kristus, masih ada hutang dosa yang mereka harus bereskan. Hutang dosa akibat dosa apa? Kematian. Artinya mereka harus mati dulu untuk membayar hutang dosa mereka. Sedangkan kita yang beriman kepada Kristus, hutang dosa sudah dibayar, dipakukan di kayu salib. Maka kita tidak perlu lagi menanggung akibat dosa itu. Tapi perbuatan baik kita itu akan mendapatkan upah. Makanya Yesus berkata apa? Segelas air pun yang kau berikan kepada orang ini, kamu tidak kehilangan upah. Itu iman yang dewasa. Dan perbuatan baik yang keluar itu oleh karena melihat Kristus. Makanya kan Yesus bilang begini di dalam Matius 7 ayat 21. Ketika aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Ketika aku kedinginan, engkau tidak memberikan aku pakaian. Sejak kapan Yesus itu kita beri makan? Tapi ketika kita melihat pengemis, melihat orang yang gak mampu, melihat orang yang membutuhkan, kita harus melihat Kristus di dalam mereka. Sehingga alasan kita memberi kepada mereka itu adalah karena alasan Tuhan. Karena kita melihat Tuhan di dalam mereka. Itu motivasi yang benar. Itu iman yang dewasa. Kenapa? Dia sudah tahu. Apa yang dia tahu itu dia lakukan. Berbeda dengan orang yang memberi tetapi tidak di dalam Kristus. Itu tidak berguna. Itu hanya berguna bagi manusia, tapi tidak berguna bagi Allah. Tapi kalau kamu berbuat demikian kepada manusia di dalam Kristus, itu berguna bagi Allah. Bukan dalam pengertian Allah membutuhkan, bukan. Tapi Tuhan akan memperhitungkan itu dan manusia pun merasakan. Makanya hukum Kristus itu adil. Kasihi Allahmu, kasihi sesamamu. Itu kedewasaan dalam beriman. Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu menjadi contoh yang ideal. Dalam keadaan apapun dia tidak protes, dia tidak marah sama Tuhan. Jadi ketika kita semua di dalam penderitaan, ketika kita semua di dalam kesengsaraan, ketika kita semua di dalam kesakitan, kita nggak boleh protes sama Tuhan. Itu yang paling penting. Ya, karena protes itu bukan ciri anak Tuhan. Menurut Elia, apakah lagu yang dipakai dalam ibadah itu, gitu ya,
ada pengaruhnya nggak sih sama apa yang dilihat oleh Tuhan atau didengar oleh Tuhan antara pujian yang tenang sama lagu yang tenang dengan alat musik yang seadanya, dengan juga lagu dan alat musik yang misalnya full band seperti itu. Sebab ini tentang lagu-lagu ini terjadi apa ya, bisa dikatakan perdebatan yang cukup sengit antara ibadah yang kusyuk, syahdu, tenang, sama ibadah yang penuh sorak-sorai kemuliaan, loncat-loncat gitu. Jadi menurut Elia, dalam ibadah ritual yang sering dilakukan, apakah ada pengaruhnya antara alat musik atau lagu yang digunakan? Itu tidak berpengaruh bagi keselamatan. Untuk apa itu? Yes. Ada orang yang pakai alat musik keren-keren, ada pakai apa segala macam, menari-nari. Daud pun melakukan itu. Daud menari-nari, dia pakai kebab, pakai rebana, pakai kecapi. Apakah itu salah? Itu tidak salah. Tapi ada orang yang lebih suka merenung, berdiam diri dengan musik yang slow. Bahkan gereja ortodoks itu tanpa musik, hanya akapela saja. Dalam musik dari gereja timur, gereja purba, itu hanya akapela, nggak ada alat musik, karena mereka benar-benar yang mewarisi pengajaran yang rasulia dalam pengertian tradisi suci mereka itu menurut budaya timur. Ya, itu mereka nggak pakai alat musik. Tapi apakah itu salah? Itu nggak salah. Apakah yang pakai alat musik salah? Nggak salah. Tuhan itu tidak pernah bisa kamu pengaruhi karena alat musik saya di gereja saya ada gitar, di kamu nggak ada gitar. Tuhan lebih senang yang ada gitar. Enggak begitu. Coba kalau kamu melihat jemaat-jemaat di dalam kitab Wahyu, Tuhan lebih berkenan kepada jemaat yang di mana? Yang di Philadelphia. Padahal jemaatnya kecil, tidak kuat. Tapi Tuhan lebih menyukai mereka daripada yang di Efesus, di Tiatira, di Pergamus, di Smyrna. Tuhan lebih menyukai orang-orang yang di Philadelphia. Apalagi dari yang di Laodikia itu rusak sekali. Padahal mereka jemaat yang besar. Tapi Tuhan lebih menyukai yang di Philadelphia. Padahal mereka kecil. Itu punya makna dalam kehidupan rohani kita sekarang. Di dalam keimanan kita. Kehidupan kita dalam bergereja. Mau kamu dari Katolik, mau kamu dari Ortodoks, mau kamu dari Protestan, itu sama saja. Karena kita satu di dalam Kristus. Cuma cara Katolik itu lebih kepada perenungan, Ortodoks pun lebih lagi. Kemudian gereja-gereja Protestan karismatik ada yang menari-nari bergembira, itu tidak salah, itu hanya ekspresi kita dalam menunjukkan iman kita. Biarlah yang bertepuk tangan, biarlah yang menggunakan alat musik demikian, dan biarlah yang merenung demikian. Orang yang bertepuk tangan tidak perlu yang menyalahkan yang merenung tidak perlu menyalahkan yang bertepuk tangan. Itu tidak pernah mempengaruhi Tuhan, sehingga kasihnya orang yang beralat musik lebih enak dengar sehingga saya lebih memberikan lebih banyak rezeki. Tidak ada itu. Bahkan kurban saja tadi kita baca di dalam 1 Samuel 15, kurban itu saja itu tidak berguna kalau kamu tidak taat. Karena itu yang Tuhan mau, ketaatan itu. Percuma kamu pakai alat musik segede-gede apa segala macam, tetapi tidak ada ketaatan di dalam diri kita. Itu pun sia-sia. Gitu. Makanya saya mengatakan bahwa puncak ibadah tertinggi itu adalah taat di dalam banyak hal. Ya, jadi nggak ada pengaruhnya. Jadi kalau kamu pakai musik mau nggak pakai musik mau kamu diam. Jadi gimana orang di hutan-hutan itu? Apakah Tuhan nggak berkenan bagi mereka karena mereka nggak punya alat musik? Bagaimana dengan gereja mula-mula? Ya, mereka nggak punya alat musik. Gitu. Mereka nggak pakai piano ya, karena piano belum ada pada masa itu. Belum ada. Itu jadi biarlah yang bertepuk tangan bersorak-sorai memuji Tuhan, biarlah yang kusyuk itu merenung diri. Di dalam itu mereka menghayati kesatuan Kristus di dalam mereka. Gitu. Jadi tidak perlulah mempermasalahkan hanya saya lebih ini ya, semua kan punya caranya masing-masing.
Jadi jangan terlalu menekankan yang berbeda kalau kita masih punya tali untuk dipersatukan. Kebanyakan begitu, terlalu fanatik sama denomnya sampai tidak mengasihi saudaranya yang lain. Kamu bukan Kristen namanya begitu. Kecuali sama penyesat. Ajarannya ditentang, orangnya pribadi nggak boleh. Kan begitu kan, ada orang yang membenci mengatasnamakan gereja. Itu wah, udah nggak bener itu. Saya membenci kamu karena saya begini-begini. Wah, sudah tidak Tuhan yang dimuliakan di situ. Hati-hati kesombongan rohani itu, hati-hati.